confident untuk UI yang melakukan mahkamah itu kemudian memberikan gugatan. Sebetulnya itu yang paling pokok. Ketika melibatkan orang-orang lain yang patah hati, yang kecewa, yang kalah pemilu macam-macam, berarti orang punya penilaian tidak bagus. Karena jangan Anda lupa loh, profil ratingnya Pak Jokowi dari hasil survei terakhir itu mencapai 72% loh. Rakyat mana yang Edi dan teman-teman maksudkan? Kenapa kalian bawa itu manusia-manusia yang patah hati, otak miring, sakit hati semua ikut di situ? Kalian bilang rakyat itu rakyat yang mana? Oke, let's go. Hari ini tanggal 28 Juni 2024, gua pengen mengomentari atas pernyataannya Ali Mochtar Ngabalin terhadap peristiwa atau kegiatan Mahkamah Rakyat yang menggugat Jokowi yang digagas oleh teman-teman dari LBH Jakarta yang mengatakan bahwa yang menggugat itu rakyat yang mana, karena 80% rakyat Indonesia ini puas dan percaya terhadap kinerja pemerintahan. Gua akan mengomentari itu. Ali Mochtar Ngabalin sebagai seorang figur politik dan penasehat utama di pemerintahan rejim Jokowi seringkali memberikan tanggapan yang kontroversial dan menarik perhatian publik. Salah satu contohnya adalah tanggapannya terkait Mahkamah Rakyat luar biasa, sebuah gerakan yang mencoba menyoroti dan mengkritik kebijakan pemerintah dengan cara yang tidak konvensional. Seperti kita ketahui, Ngabalin dalam tanggapannya cenderung melihat gerakan semacam ini sebagai bentuk perlawanan yang tidak produktif dan bahkan merusak stabilitas negara. Ia sering menekankan pentingnya mendukung pemerintah yang sah dan mengkritik segala bentuk gerakan yang dianggapnya mencoba melemahkan otoritas negara. Ngabalin menegaskan bahwa kritik harus disampaikan melalui saluran-saluran resmi dan konstruktif, bukan melalui aksi-aksi yang bisa memancing keresahan publik. Namun, tanggapan Ngabalin juga bisa dilihat dari perspektif yang lebih kritis. Ada pandangan bahwa sikapnya cenderung menutup ruang bagi kritik dan perbedaan pendapat yang sehat, yang sejatinya adalah bagian integral dari demokrasi itu sendiri. Menyebut gerakan rakyat sebagai ancaman atau upaya destabilisasi bisa dianggap sebagai upaya untuk mendiskreditkan suara-suara oposisi dan meredam kritik yang sah terhadap pemerintahan. Dalam konteks ini, tanggapan Ngabalin bisa dipandang sebagai bagian dari strategi yang lebih luas untuk mempertahankan status quo dan menghindari akuntabilitas. Rekaman ini menggambarkan bagaimana tanggapan Ngabalin terhadap Mahkamah Rakyat luar biasa, mencerminkan ketegangan yang lebih besar antara otoritas pemerintah dan kebebasan berekspresi
di masyarakat. Pernyataan Ali Muchtar Ngabalin, rakyat yang mana, ketika merespon gerakan Mahkamah Rakyat luar biasa kemarin, ini mencerminkan bentuk arogansi dan potensi sikap otoritarianisme dari rejim Jokowi. Pernyataan ini bukan hanya meremehkan gerakan rakyat yang berusaha menyuarakan kritik terhadap pemerintah dan meminta keadilan, tetapi juga menunjukkan kurangnya penghargaan terhadap aspirasi dan suara dari rakyat itu sendiri sebagai bagian dari negara yang demokratis. Pernyataan semacam ini bisa dilihat sebagai manifestasi dari sikap yang enggan mendengarkan dan menerima kritik, dengan mempertanyakan rakyat yang mana. Ngabalin seolah-olah ingin mengabaikan bahwa ada segmen rakyat yang tidak puas dan merasa perlu menyampaikan pandangan mereka melalui cara-cara yang non-konvensional. Sikap seperti ini menunjukkan kecenderungan untuk memonopoli definisi tentang siapa yang dianggap sebagai rakyat yang sah. Mungkin Ngabalin berpikir bahwa rakyat yang sah itu adalah rakyat yang menyembah kekuasaan, yang mengagung-agungkan Jokowi, yang pada akhirnya hal ini bisa mempersempit ruang demokrasi dan kebebasan berekspresi. Lebih jauh lagi, retorika semacam ini mencerminkan pola otoritarianisme di mana pemerintah dan pejabatnya cenderung menganggap kritik sebagai ancaman daripada sebagian bagian dari proses demokrasi yang sehat. Dalam rejim yang menghargai demokrasi, setiap suara, baik itu yang pro maupun yang kontra, harus dianggap penting dan layak didengar. Namun, pernyataan Ngabalin ini justru menunjukkan kecenderungan untuk mengabaikan atau bahkan membungkam suara-suara yang tidak sejalan dengan narasi pemerintah yang dipimpin oleh seorang tiran bernama Joko Widodo. Arogansi dalam pernyataan ini juga menunjukkan adanya ketidakpedulian terhadap pluralitas dalam masyarakat. Pemerintah yang baik seharusnya mengakui dan menghormati keragaman pendapat, bukan malah meremehkannya. Ketika seorang pejabat tinggi mempertanyakan legitimasi kritik rakyat dengan cara yang meremehkan, hal ini bisa menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah dan memicu lebih banyak ketidakpuasan serta perlawanan. Dalam konteks yang lebih luas, pernyataan seperti ini dapat merusak fondasi demokrasi dan menurunkan kualitas hubungan antara pemerintah dan rakyatnya. Kritik dan pengawasan dari rakyat adalah bagian esensial dari pemerintahan yang bertanggung jawab. Mengabaikan dan meremehkan kritik hanya akan menguatkan persepsi bahwa pemerintah tidak benar-benar peduli pada aspirasi dan kesejahteraan rakyatnya sendiri, melainkan
lebih peduli pada mempertahankan kekuasaan dan dinasti politik serta kontrol. Dengan demikian, pernyataan Ngabalin, rakyat yang mana, bisa dilihat sebagai cermin dari potensi arogansi dan otoritarianisme dalam rejim Joko Widodo yang jika kita biarkan dapat berdampak negatif pada perkembangan demokrasi Indonesia, bahkan lebih jauh lagi dapat mematikan daripada nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Pernyataan Ali Mochtar Ngabalin, rakyat yang mana, dalam menanggapi gerakan Mahkamah Rakyat luar biasa, tidak hanya mencerminkan arogansi dan potensi sikap otoritarianisme, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia menekankan pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi. Nilai-nilai ini seharusnya menginspirasi para pemimpin negeri ini untuk mendengarkan, memahami, dan menghargai setiap suara rakyat tanpa memandang besar kecilnya gerakan atau kritik yang disampaikan. Dengan mempertanyakan rakyat yang mana, Ngabalin mengabaikan prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang seharusnya menghormati dan mengakomodasi berbagai aspirasi masyarakat. Undang-Undang Dasar 1945 khususnya dalam pasal-pasal yang mengatur tentang hak-hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat menggarisbawahi secara tegas bahwa setiap warga negara berhak menyuarakan pendapatnya secara bebas. Pasal 28E ayat 3 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Sikap meremehkan dan menyepelekan serta mempertanyakan legitimasi kritik dari rakyat bertentangan dengan semangat konstitusi yang menjamin hak-hak tersebut. Pernyataan seperti ini juga beresiko menurunkan kepercayaan rakyat kepada pemerintah dan merusak hubungan di antara rakyat dan pemimpinnya. Pemerintah yang baik adalah pemerintah yang bersedia mendengarkan kritik dan menggunakan masukan tersebut untuk memperbaiki diri, bukan malah menjadi sombong dan angkuh. Dengan menunjukkan sikap yang meremehkan kritik, Ngabalin bukan hanya mengkhianati semangat demokrasi, tapi juga mengabaikan tanggung jawabnya sebagai pejabat publik untuk melayani seluruh rakyat tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, pernyataan Ngabalin tidak hanya mencerminkan arogansi dan otoritarianisme, tetapi juga tidak selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai negara yang berlandaskan pada prinsip demokrasi dan keadilan, sangat penting bagi para pemimpin untuk menghormati dan menghargai setiap suara rakyat, bukan malah meremehkannya atau mempertanyakannya. Pernyataan Ngabalin
juga menggambarkan kegagalan Presiden Jokowi dalam memimpin bangsa Indonesia menuju kemajuan yang sejati. Di bawah kepemimpinannya, aspirasi rakyat seringkali diabaikan, bahkan tidak didengarkan, dan acap kali dikriminalisasi. Kritik yang sah terhadap pemerintah dijawab dengan sikap defensif dan otoriter. Alih-alih memfasilitasi dialog yang konstruktif dan inklusif, rejim Jokowi kerap kali menunjukkan ketidaksabarannya terhadap perbedaan pendapat dan kecenderungannya untuk mempertahankan kekuasaan dengan cara-cara yang tidak demokratis. Dalam hal ini, Presiden Joko Widodo telah gagal memenuhi janji-janji reformasi dan membiarkan nilai-nilai fundamental demokrasi terkikis oleh kepentingan politik jangka pendek. Boleh jadi keberhasilan pembangunan infrastruktur yang diklaim oleh pemerintah rejim Jokowi tidak dapat menutupi fakta bahwa di bawah rejim ini Indonesia semakin jauh dari cita-cita demokrasi yang sejati dan inklusif. Terima kasih. Wassalam.